Ayo pelajari APBD. Iya, Heeh. iya. Ayo pelajari itu program Iya. kerja pemerintah. Siapa tahu ada yang lupa. Betul. Ayo kita kawal sama-sama, ya. Karena ini milik kita nih Kota Malang. Iya, Bukan hanya milik wali kota, bukan hanya milik DPRD, tapi milik kita milik semuanya. bersama. Ayo kita pikirkan Kota Malang ini harus bagus, ya kan? Coba kerjasama, kita rencanakan dengan baik, kita anggarkan dengan baik, sehingga APBD ini bisa dirasakan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Afif Nurwan dalam podcast Tribun Jatim Network kali ini di Mata Lokal Pemilih. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari anggota Dewan ya Pak sekarang yang masih aktif dari DPRD Kota Malang, Bapak Ahmad Fuad Rahman. Silahkan disapa dulu teman-teman Tribuner di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Fuad. Siap. Saya enaknya manggil Pak Fuad atau Sam Fuad? Sam Fuad. Sam Fuad karena Tribuners di Malang sudah mulai banyak pertebaran di baliho atau di jalan-jalan ataupun di media yang lain. Sam Fuad menjadi salah satu bakal calon yang digadang-gadang masuk di bursa pilkada tahun ini ya Pak. Oke, mungkin di awal boleh cerita sedikit ya Pak. Kira-kira Sam Fuad ini backgroundnya seperti apa sih? Apakah seorang pebisnis, pengusaha atau siapa? Ya, terima kasih Mas. Oke. Jadi saya ini seorang aktivis ya. Oke. Mulai sejak mahasiswa. Kemudian kami mengabdi di kampus, belajar di sana, dan akhirnya kami suatu hari itu ditawarkan untuk menjadi caleg, ya, dengan bekal aktivis. Oke. Dengan bekal bahwa kita punya kepedulian sosial, ya, panggilan jiwa untuk membantu masyarakat. Dan alhamdulillah dengan modal advokasi kami silaturahim door to door, akhirnya kami dipercaya masyarakat dan terpilih di 2019. Oke. Jadi mantan atau aktivis ya. Yang sekarang mewakili rakyat. Ada plesetannya. Apa itu, Sam? Aktif karena kantong tipis. Jadi harus bergerilya cari jaringan. Betul, iya. Oke. Jadi aktif menjadi DPRD periode berarti 2019-2024 ya Pak. Berpengalaman juga di Komisi C dan D ya, di bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kalau boleh tahu sih Sam Fuad, kira-kira sepanjang menjadi anggota Dewan, apa yang menjadi ide original Anda atau mungkin dari fraksi yang kira-kira sampai goal menjadi perda atau mungkin capaian-capaian yang lain, bisa diceritakan? Iya, kalau kami sih berangkatnya dari permasalahan yang ada. Misalnya, kalau misalnya yang saya benar-benar ingat itu adalah ketika kondisi Kota Malang ini macet ya. Oke. Memang kita tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan, tetapi kami akhirnya berhasil memperjuangkan akses jalan baru di daerah Lowaru atau Tlogomas. Oke. Ya, jadi adanya jembatan Tlogomas Tunggul Ulung itu adalah salah satu yang kami perjuangkan ya, bukan ide orisinil. Jadi dulu ceritanya saya banyak belajar di Aba Anton ya. Iya, benar-benar. Jadi beliau adalah wali kota yang baik, saya kira. Saya belajar silaturahim dan sepertinya dulu ada wacana untuk ada jembatan di sana. Iya, di dekatnya apartemen pegawai. Iya. Kemudian alhamdulillah saya terpilih jadi anggota dewan, ya kan? Ketika saya terpilih dan saya di Komisi C, saya sampaikan bahwa memang macet ini perlu diselesaikan secara bertahap. Salah satunya adalah membuat akses jalan baru. Nah, ketika itu kami juga memperjuangkan jembatan Kedung Kandang. Bahwa
jembatan Kedung Kandang ini permasalahannya 16 tahun itu tidak selesai-selesai. Iya, betul. Betul ya. Kemudian kami di Dewan itu mengawal dan ingin memastikan mitra kami PUPR untuk bisa merencanakan dengan baik, memastikan bahwa jembatan ini tidak ada kasus, dengan mendorong agar ada legal opinion bahwa tidak ada kasus di sini, kemudian dianggarkan dan dilaksanakan. Alhamdulillah berhasil. Ya. Kemudian setelah itu kami lihat, oh ini ada lagi permasalahan yang perlu kita selesaikan di Lowaru, kebetulan dapil saya. Ya, dapil saya. Kemudian kami dorong agar ada jembatan di sana. Alhamdulillah sudah selesai. Terbangun ya sekarang. Ya. Dan sekarang jadi manfaat buat orang Alhamdulillah. banyak ya? Alhamdulillah sudah dipakai dan itu membantu pertumbuhan ekonomi di daerah Tunggululung dan itu menjadi alternatif ke exit tol. Ya, benar. Sehingga mengurangi volume kendaraan yang ada di pertigaan di Noyo. Mengurangi volume kendaraan yang ada di Suhat. Ya kan? Suhat, Belimbing, kemudian ke luar kota itu. Betul. Nah, nanti rencana juga yang di Suhat itu kami ingin ada jalan lurus menuju ITN. Karena di situ sudah ada gambarnya sebenarnya. Iya. Makanya kami bayangkan Kota Malang ini harus berubah. Ya. Jalannya ini harus lebar-lebar ya kan, dengan dukungan drainase yang besar juga. Sehingga masalah banjir terselesaikan, masalah kemacetan juga bisa berkurang. Ya, nah itu yang kemarin konsentrasi saya di mana di Dewan. Termasuk master plan drainase, Mas. Iya, master plan drainase itu ketika saya belajar ke kota Surabaya, ini caranya menyelesaikan banjir gimana? Kok kita sudah dorong 26 titik yang sudah teridentifikasi terselesaikan. Tapi tahun depannya awal bulan karena musim hujan, awal tahun banjir lagi. Ada lagi titik baru. Kami kan, wah ini harus harus benar-benar dikonsep, dikaji. Caranya adalah bikin panduan master plan drainase, bahwa kita harus menggambar jaringan drainase, kawasan dan pemukiman sehingga terintegrasi. Jalannya air ini biar ada. Iya, betul. Iya kan? Sehingga mengurangi genangan-genangan yang ada. Nah, ini kan butuh effort dan butuh dana yang besar. Sehingga saya pikir memang harus kerjasama dengan provinsi maupun dengan pusat, APBN, ya kan? Sehingga kota ini memang benar-benar berbenah dan menjadi kota yang diharapkan menjadi kota yang maju, sejahtera, ya kan? Dan modern lah, ya seperti itu. Lalu karena udah berpengalaman juga di Komisi C dan D ya Pak, di pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menurut sepengalaman Samfuad sendiri, apa yang menjadi isu paling sulit untuk dituntaskan? Katakanlah mungkin kita anggap drainase. Banjir ketika tadi dibuat satu titik penyelesaian, titik lain muncul. Tapi kalau sepengalaman Samfuad sendiri, kira-kira apa yang menjadi isu paling sulit untuk dituntaskan? Isu yang paling sulit selain banjir dan macet. Atau mungkin termasuk juga macet, kira-kira juga apa macet sih penyebabnya? Ini memang problem kota ya. Nah, sehingga memang harus ada effort yang kuat. Jadi jaringan jalan ini, untuk yang macet itu master plan jaringan transportasi. Bahasanya yang kami dapat di Kementerian Perhubungan itu adalah tata transportasi lokal. Jadi jaringan transportasi ini juga harus digambar, didesain. Jadi koridor pertama mana, kedua mana, ketiga mana, keempat mana. Kalau kita sudah punya tata transportasi lokal, panduan atau pedoman untuk jaringan transportasi, kita akan mudah menerapkan yang namanya transportasi massal, transportasi publik, ya kan? Kalau ada angkot, ya kan, angkot ini kan perlu kita lestarikan ya. Bagaimana dia bisa menjadi transportasi publik yang nyaman, dipercaya lagi oleh masyarakat Kota Malang. Karena dulu eksis. Ya. Nah ini PR saya kira bahwa
kita bikin jaringan transportasi, kita juga bikin transportasi massal yang baik, nyaman, ya kan, dan tepat waktu, ya. Karena kendalanya mungkin kalau angkot ngetem ya, Pak. Ngetemnya, makanya kita harus bikin dulu jaringannya. Nah, ini tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya wali kota, harus dengan stakeholder, masyarakat, terutama pemerhati transportasi. Bagaimana kita bisa desain ya tata transportasi lokal Kota Malang ini benar-benar bisa menjangkau semua yang ada di Malang, wilayah. Jadi wilayah kita ini kan 5 kelurahan, 5 kecamatan, 57 kelurahan dengan luas 110 km persegi. Ya, ada Lowokwaru, ada Kedung Kandang, ada Kelojen, ada Sukun, ada Belimbing. Nah, ini harus bisa kita petakan. Bahkan di COVID itu kami mendorong naskah tata transportasi lokal ini dibuat ya. Alhamdulillah sudah dibuat dan ini menjadi panduan Dinas Perhubungan untuk melanjutkan what the next-nya. Setelah panduannya diselesaikan, maka silahkan dianggarkan apa yang perlu diselesaikan. Koridor pertama misalnya ada di Terminal Harjosari. Kemudian koridor 2 mana? Koridor 3 mana? Koridor 4 mana, kan gitu. Baru ada feeder-feeder itu yang di jalan kampung itu kan juga harus ada jalur angkot di sana sehingga memudahkan untuk menggunakan mobilitas. Saya kira seperti itu. Seperti yang saya katakan di depan tadi, Sam, bahwa banner seorang Sam Fuad sebagai bakal calon wali kota ini bermunculan di mana-mana. Bahkan sempat salah satu media di Kota Malang meluncurkan polling menurut mereka Sam Fuad termasuk ke dalam top 3 atau bahkan nomor 1 ya. Sam Fuad nomor 1 kalau nggak salah, dan ada juga nama-nama yang lain yang bahkan mungkin juga nama-nama populer tapi berada di urutan 2, 3 dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang benar Sam Fuad sendiri ingin berniat ya untuk maju sebagai bakal calon wali kota Malang? Ya, kalau kami ini kan kader partai, ya, jadi DNA kami ini melayani. Ya, jadi ketika ada kesempatan untuk kami bisa berkontribusi melayani masyarakat dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, saya kira kami akan berusaha meniatkan agar bisa menjadi pelayan di Kota Malang, ya. Karena di era demokrasi itu kan siapa saja bisa mengabdi, berkontribusi. Dan saya sebagai seorang politisi, ya, yang juga latar belakang aktivis ini, saya kira kami punya komitmen ya untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat yang ada di Kota Malang, dan memastikan bahwa kota ini nyaman untuk semua golongan, nyaman untuk semua kelompok. Ya, betul. Dan Kota Malang ini menjadi yaitu ya bumi Arema yang kita cintai ini menjadi kota yang luar biasa, nyaman, ya, sehingga semua orang bisa datang ke sini untuk rekreasi, untuk belajar di perguruan tinggi, ya. Kita punya perguruan tinggi 65 perguruan tinggi kampus swasta dan negeri, ya kan. Ini juga menjadi modal yang bagus untuk memperbaiki, menata Kota Malang yang bermartabat, ya, yang sejahtera, ya kan, yang apa ya, yang maju, ya, bermartabat, sejahtera dan maju. Ada motivasi lain mungkin, Pak, atau Sam, setelah apa yang udah Anda sebutkan barusan, barangkali motivasi lain, entah melihat background ke belakang, karena kan kuliah di Malang juga, ya. Apakah dengan merasakan sekian puluh tahun hidup di Malang, apakah ada motivasi lain untuk aku pengen memimpin kota di sini? Atau barangkali ada teknologi atau adopsi apapun tentang di luar karena udah berpengalaman menjadi anggota dewan, ya, sehingga untuk bisa diaplikasikan di Kota Malang. Ya, kalau saya sih
Kota Malang ini ya kita hanya melanjutkan apa yang diinginkan oleh founding father kita. Bagaimana Kota Malang ini menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Ya, jadi kota pendidikan, perguruan tingginya banyak, sehingga saya kira disinilah tempat orang menggodok manusia ya, SDM. Ya. Jadi di sini tuh tempat orang mengkrit Mas, manusia. Nah, makanya saya itu memahami bahwa untuk memajukan sebuah daerah, sebuah negara itu harus dimulai dari SDM-nya. Ya, dari manusianya. Bukan eranya lagi membesarkan sebuah negara lewat SDA-nya. Ya kan? Biasanya tuh kan SDA, oh ini ada melimpah nih sumber daya alam. Sekarang modal utamanya adalah sumber daya manusianya. Ketika manusianya melimpah, kemudian ketika manusianya ini ditempa dengan baik, saya kira dia akan menjadi manusia-manusia hebat dan bisa menjadikan Kota Malang the great city ya, in Indonesia. In Indonesia. Kita sekarang coba ambil kasus Pak. Andai kata nih Sam Fuad terpilih nanti 2024. Dan dilantik ya. Kira-kira sektor apa yang perlu dibenahi oleh Sam Fuad pertama? Karena kan tadi udah disebutin banyak nih permasalahan di Kota Malang. Ada kemacetan, ada sosial, ada pembangunan dan sebagainya. Kira-kira apa yang pertama ingin disentuh? Saya kira pemerintah ini yang perlu menjadi tugasnya adalah pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Ya, bahwa urusan pendidikan ini itu adalah amanat konstitusi. Saya ingin pendidikan di Kota Malang ini pendidikan yang berkualitas. Ya, bahwa dengan adanya pendidikan yang berkualitas, orang-orangnya ini akan terupgrade. Ya, jadi yang saya mau selesaikan apa, Mas? Ini pemerataan kualitas pendidikan di negeri dan di swasta. Ya, bukan hanya memperhatikan sekolah-sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan sekolah-sekolah swasta. Saya kemarin hearing, saya bilang berapa sekolah swasta? 86 Pak. Kalau SD berapa? 90-an Pak. Itu kondisinya bagaimana? Baik apa enggak? 20% yang baik Pak. 30% agak, 50% tidak Pak. Terus gimana? Itu tugas kita, memperbaiki sarana prasarana pendidikan yang ada di Malang, bukan hanya di negeri. Ya, kalau anak-anak kita bersekolah, belajar di tempat yang baik, nyaman, dan terjangkau, mereka akan menjadi manusia-manusia hebat Mas ke depannya. Ini investasi. Ketika kita sudah berkomitmen di pendidikan, kita perbanyak beasiswa, SD, SMP, kemudian SMA dan perguruan tinggi. Ya, ini baik yang berprestasi maupun yang tidak mampu. Ya, setelah itu baru kita ajak perguruan tinggi yang ada nih untuk bekerja sama. Gimana caranya putra-putra daerah yang ada di Malang ini bisa melanjutkan kuliahnya sampai perguruan tinggi. Bahkan kalau bisa ke pendidikan perguruan tinggi di luar negeri. Saya tidak bayangkan ketika anak-anak muda Malang ini semangat sekolah, semangat belajar sampai tingkat paling tinggi, menjadi profesor, kemudian mereka kembali ke Malang dan bangun kembali kota Malang yang luasnya hanya 110 km persegi. Dahsyat Mas. Dia akan menjadi kota maju. Beneran maju. Artinya ketika maju mesti tingkat kesejahteraannya tinggi. Kemiskinan sudah tidak ada lagi. Ya. Cara simpel untuk mewujudkan itu Sam. Karena kan tadi udah sebut banyak ya. Simpelnya. Kalau di dewan ya, kita bikin kebijakan, kita anggarkan dan kita laksanakan. Sesimpel itu. Iya dong. Apalagi, ya kan? Intinya itu bagaimana kita merancang
merancang itu harus masuk di dokumen. Percuma kita ngomong banyak, tapi tidak masuk di dokumen APBD. Kami dewan, Pak, ya. Bahwa kami ingin melihat komitmen pemerintah itu bukan dari wacana-wacana yang ada, tapi bagaimana dia bisa menuangkan ide dan gagasan itu di dokumen APBD. Iya. Kalau bilang kita mau perbaiki kualitas pendidikan, kasih dong 25%, 30% anggaran kita untuk pendidikan. Ya kan? Kalau kurang kita minta kerjasama dengan swasta. Ayo dong bikin program beasiswa. Kita berikan ke mereka. Ya. Nah, kalau masuk di APBD, ini kan akan kita kerjasama dengan DPRD. Ya, saya ini anggota DPR. Jadi semuanya itu harus dibicarakan. Karena pemerintahan daerah itu seperti suami istri. Ya, jadi ada wali kota dan ada DPR-nya. Nah, ini harus sinergi. Iya, betul. Iya. Karena aktivitas saya sekarang itu kan di DPR dilempar ke dewan, kita paripurnakan, kemudian kita bikinkan pansus, setelah pansus kita akan bikin RDP, setelah RDP kita bikin kesimpulan, kami kemudian memparipurnakan lagi. Tapi sebelum itu kami konsultasi dulu ke Surabaya, ke Jakarta untuk memastikan peraturan atau perda atau apapun itu bisa diharmonisasi oleh provinsi dan pusat, sehingga kebijakan kita ini tidak melanggar. Ya, betul. Harus sejalan, Mas, linear dengan ketentuan pusat dan ketentuan provinsi, sehingga gampang kok, ya. Jadi kita rencanakan, kita anggarkan, dan kita laksanakan. Insya Allah bisa. Saya juga, menurut saya bagus program itu, Sam, karena bagaimanapun anggaran pendidikan juga seharusnya memang dibuat lebih bermanfaat, ya. Betul. Bukan hanya soal berbicara seberapa besar angka, tapi lebih ke arah kebermanfaatan. Nah, karena tadi kita udah banyak ngomongin tentang APBD, di mana proses itu adalah proses pembelanjaan anggaran, ya. Mungkin saya akan tanya kira-kira potensi apa sih yang ada di Kota Malang yang kira-kira ke depannya bisa mensupport anggaran-anggaran yang akan dibentuk oleh Sam Fuad itu tadi ketika nanti terpilih. Sektor pariwisata. Ini mendatangkan pendapatan asli daerah yang banyak. Ya. Bagaimana kita bisa membuat kegiatan-kegiatan atraksi yang itu mengundang banyak orang. Ya. Ada juga sport tourism. Iya, jadi apalagi kita mau Porprov ini, ya. Iya, tahun depan. Kita jadi tahun rumah Malang Raya. 2025. Dan ini kami lagi mendorong bagaimana Disporapar bisa mengkrit, ya, dengan anggaran yang ada itu bisa memberikan dampak yang dahsyat. Pelancongnya banyak, Mas. Betul. PAD-nya akan banyak itu, ya kan? Ribuan yang datang dari seluruh Jawa Timur, 38 kabupaten kota datang ke Malang bertanding mereka. Itu pesertanya aja, ya? Pesertanya. Makanya kita harus menyiapkan hotel yang banyak, tempat-tempat kuliner yang banyak, kampung tematik dihidupin, ya kan? Kampung-kampung wisata tuh dihidupin, sehingga mereka setelah bertanding rekreasi ke Kayu Tangan, ya kan, ke Suhat, ke Kampung Arema. Ini kan menggairahkan. Ketika wisatawan datang itu darahnya mengalir, Mas. Kalau darah mengalir sehat, ya, pertumbuhan ekonomi akan tergerak juga, ya. Jadi itu yang seperti itu, Mas. Sam. Karena menurut saya Sam Fuad ini adalah salah satu bakal calon wali kota yang masih muda, ya. Kira-kira menurut pandangan dari Sam Fuad sendiri, apa sih yang dibutuhkan dari teman-teman kalangan muda di Malang? Iya, mereka membutuhkan ruang ketiga. Ketiga? Iya. Gimana maksudnya? Ruang untuk bertemu. Iya. Kita sudah menyiapkan MCC sebenarnya. Iya. Tapi alangkah baiknya ada MCC kecil di setiap kelurahan, di setiap kecamatan, sehingga mereka tidak perlu lagi memobilisasi dengan harus ke
terpusat di MCC ya, tapi menghidupkan kampung-kampungnya, menghidupkan wilayah-wilayahnya, sehingga anak-anak muda ini terkonsolidasi sesuai dengan domisilinya. Sehingga mereka akan mengetahui potensi apa yang ada di dalam wilayahnya. Ya kan? Seperti kampung di Noyo, keramik. Itu kan harusnya ada perhatian dong dari pemerintah. Bagaimana hasil dari pengrajin UMKM ini di keramik ini bisa menjadi cenderamata di perguruan tinggi. Iya kan? Ketika masyarakat ini kita mobilisasi, ayo kita bikin keramik. Ini ada kebijakan, ada program dari pemerintah, kita kasihkan bantuan, kita kasihkan alat, mereka memproduksi, kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada untuk menjadi merchandise ciri khas dari Dinoyo. Iya kan? Kemudian ada di Sanan, tempe. Sudah, itu mobilisasi semua warga untuk menggoreng tempe. Baru kita mobilisasi bagaimana kita bisa memasarkan, bukan hanya di daerah kita, tapi juga langsung ke luar negeri. Iya. Dan kita punya stok manusia-manusia ya, bahan baku yang bisa melakukan itu, memasarkan. Nah, ini pemerintah harus ada di situ. Itu yang SDM-nya ya. Tapi kalau yang di infrastruktur misalnya, saya kira tugas pemerintah itu adalah memberikan sarana jalan yang layak untuk dipakai ya. Artinya memastikan bahwa tidak ada yang bolong-bolong, ya kan, drainasenya bagus dan mungkin agak lebar-lebar sedikit lah. Jalannya. Dulu sih ada, saya nggak tahu 2021 apa 2022 itu ada rekomendasi untuk memperlebar persimpangan jalan, persimpangan itu loh. Cuman tidak berjalan dengan baik, makanya itu juga. Karena saya pindah dari C ke D, lupa saya ngawal, harusnya bisa. Makanya, ayo masyarakat itu, ayo pelajari APBD. Ayo pelajari itu program kerja pemerintah. Siapa tahu ada yang lupa. Ayo kita kawal sama-sama, ya. Karena ini milik kita nih Kota Malang, bukan hanya milik wali kota, bukan hanya milik DPRD, tapi milik kita semuanya. Kita pikirkan Kota Malang ini harus bagus, ya kan? Coba kerjasama, kita rencanakan dengan baik, kita anggarkan dengan baik, sehingga APBD ini bisa dirasakan. Jalan-jalan ini harusnya lebar-lebar, ya, lebar-lebar, kemudian banyak akses jalan baru, sehingga sektor swasta juga bergairah untuk beraktivitas, berinvestasi di Kota Malang. Mungkin terakhir Sam bisa kasih pesan atau mungkin harapan ya dari Sam buat sendiri atau untuk warga Kota Malang. Terima kasih. Selamat sore warga Kota Malang. Salam satu jiwa untuk kita semuanya ya. Jadi pesan saya, Kota Malang ini adalah kota kita, tempat kita hidup ya. Maka ayo kita jaga sama-sama. Dan mari kita kerjasama dengan dewannya, dengan pemerintahannya ya, sehingga Kota Malang ini benar-benar menjadi kota yang nyaman sekali untuk ditempati. Pagi-pagi kita bisa olahraga di Taman Morjosari, di Merbabu, ini kan juga perlu Kemudian pagi kita bisa kuliner, ada pecel, jadi parkirnya juga enak, kan? Setelah itu kita kerja yang nyaman, tidak macet. Harusnya kan begitu. Kita pulang, kita bisa santai-santai bersama keluarga, kemudian kita bisa beribadah dengan baik, ya kan? Dan besok kerja lagi. Ini kan rutinitas kita. Harusnya kita bisa menata lah, ya. Makanya mari kita bangun sama-sama Kota Malang. Mudah-mudahan Kota Malang menjadi nyaman, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Iya, kira itu. Sekian. Baik, terima kasih Tribuners atas perhatiannya untuk ikut ngobrol bersama kami. Sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan di kesempatan-kesempatan berikutnya di podcast Malang Live by Tribun Jatim Network. Saya Afif Nurwan dan narsum saya
Sam Fuad mengucapkan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.